Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya dengan Fadlan, mahasiswa BINUS University, jurusan Bisnis Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang merokok penduduk Indonesia di usia 10-18 tahun. Nah, apa latar belakang masalahnya? Saat ini, data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 yang dilakukan Kemenkes itu menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia saat ini mencapai 70 juta orang. Kemudian, dari 70 juta orang ini, 7,4% diantaranya adalah perokok berusia 10 sampai dengan 18 tahun atau sekitar 5,2 juta orang. Kemudian, masalah yang selanjutnya adalah saat ini tersedianya pilihan inovasi rokok dalam bentuk rokok elektrik, di mana fenomenanya adalah rokok elektrik dianggap tidak berbahaya seperti rokok kretek. Kemudian mudah didapat dan banyak pilihan rasa. Yang ketiga adalah iklan di media luar ruang dan internet yang berpengaruh besar terhadap peningkatan perilaku anak untuk merokok. Nah, apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama adalah apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi tingkat merokok di kalangan usia 10 sampai dengan 18 tahun di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana persepsi remaja tentang merokok dan kesehatannya. Yang ketiga adalah apa dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat kebiasaan merokok pada remaja. Yang keempat, bagaimana peranan keluarga terhadap perilaku merokok usia muda di keluarganya. Nah, hasil temuan di lapangan saat ini dari apa yang kita amati ataupun yang sudah saya lakukan interview di masyarakat, yang pertama adalah kebiasaan keluarga, di mana teman dan lingkungan yang tanpa sengaja mempengaruhi anak untuk ikut merokok. Jadi saat ini memang bagi keluarga ataupun yang memiliki lingkungan yang terbiasa merokok, hal tersebut tanpa sengaja sangat mempengaruhi anak yang melihat kebiasaan tersebut dalam sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah anak merasa merokok adalah hal yang biasa karena di lingkungannya tinggal banyak orang yang merokok, termasuk di dalam keluarga sendiri. Ketika anak yang awalnya merasa merokok adalah hal yang aneh, tetapi karena di keluarganya, di teman-temannya, ataupun di lingkungan tempat tinggalnya banyak yang merokok, hal tersebut membuat si anak merasa, oh ini adalah hal yang biasa. Sehingga kalau saya ikut melakukan kegiatan merokok tersebut, maka sebenarnya tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah anak yang merokok beresiko terkena penyakit paru-paru kronis, kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan, serta gangguan jantung dan pembuluh darah. Itu dampak langsung bagi kesehatan anak tersebut. Selanjutnya, dampak mentalnya apa? Dapat menimbulkan depresi dan kecemasan. Di usianya yang sangat muda, di usianya yang sangat memungkinkan untuk tumbuh lebih aktif, dia harus kecanduan merokok, sehingga hal tersebut dengan secara tidak langsung bisa menyebabkan depresi. Yang keempat adalah keluarga berperan penting dengan tidak memberi contoh merokok di rumah, serta memberi edukasi kepada anak terkait apa sih sebenarnya bahaya merokok tersebut. Nah, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah beri contoh kepada anak di rumah dengan tidak merokok, dimulai dari kepala keluarga dan semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Yang kedua, berikan informasi akurat kepada anak tentang bahaya merokok, termasuk rokok elektrik, karena rokok elektrik sama-sama berbahaya seperti rokok kretek. Yang ketiga adalah ajarkan anak menolak ajakan untuk merokok.
apabila anak nantinya diajak temannya untuk merokok, sebisa mungkin keluarga mengajarkan agar dia tahu cara menolak, bagaimana menolak agar tidak menyebabkan konflik. Yang keempat, perhatikan pergaulan anak, dengan siapa dan di lingkungan seperti apa dia bergaul. Sehingga kita tahu kalau dia bergaul di lingkungan yang tidak baik, kita bisa mengerem agar dia tidak terjerumus di lingkungan tersebut. Kaitkan dengan finansial sehingga anak paham berapa biaya yang dihabiskan untuk merokok dibandingkan dengan biaya keperluan sekolah. Karena sebenarnya biaya yang dikeluarkan sangat besar dan biaya sekolah juga sangat besar. Kalau anak diedukasi tentang biaya yang sangat besar ketika kita merokok, mudah-mudahan dia tidak mau merokok. Yang keenam adalah bimbing anak dengan lembut agar tidak atau berhenti merokok. Refleksi pribadi. Topik ini diambil dari Project Based Learning Character Building Pancasila dengan tema presentasi merokok penduduk Indonesia di usia 10 sampai dengan 18 tahun. Materi diambil dari beberapa sumber termasuk internet. Telah dilakukan wawancara terhadap ibu rumah tangga, di mana dari hasil wawancara mengatakan bahwa kecanduan merokok bagi anak usia dini sangat meresahkan. Sehingga peran keluarga di rumah sangat penting bagi anak untuk tidak merokok. Dimulai dengan tidak memberi contoh di rumah dan mengedukasi anak tentang bahaya merokok. Bagi saya pribadi yang memang tidak merokok, menjadi pelajaran dan pengingat diri untuk selalu menjaga kesehatan dengan tidak merokok, serta berharap dengan tidak merokok di rumah dapat memberi contoh kepada anak saya agar nantinya tidak merokok. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, serta kita selalu dalam kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.